yang beliau sampaikan di dalam buku ini, walaupun seandainya kamu ada di pihak yang benar, bersikaplah merendah diri seakan-akan kamu bersalah, agar kamu diampuni. Apa hikmah yang ada di balik nasihat ini? Sebetulnya Allah itu maha besar, maha kuat, maha perkasa, dan dia itu sangat pencemburu. Kalau ada seorang yang angkuh, ria, takabur, ini menjadi musuh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang merendah di hadapan Tuhan, ya, ataupun dia merendah di hadapan manusia, itu Tuhan akan mengangkat dia ke langit kemuliaan dan keagungan. Nah, jadi di sini bersikaplah kamu selalu seakan-akan kamu bersalah. Dan selalu kalau kamu kuat, jadi peliharalah, lindungilah orang yang lemah dan kasihanilah terhadap mereka. Ini adalah sifat yang dikatakan rahmaniyah, kasih sayang, ya. Nah, di dalam Nabi Isa alaihissalam pun terkenal dengan sifat yang lemah lembut. Nah, Hazrat Masih Maud sebagai Masih daripada Masih Ibnu Maryam itu pun diberikan suatu sifat yang pemurah, penyayang. Seperti gini, ada satu syair yang katakan, Galian sungkar doa do pakai duk aram do, kiber ki adat jodeko tum dekhau inkisar. Nah, ini bahwa apabila kamu melihat suatu adat kebiasaan takabur, kamu merendah. Apabila mencaci maki, kamu berikan doa. Apabila berbuat jahat, berpeluang dengan kasih sayang. Jadi selalu kebalikannya di situ, kontra, ya. Dan itu adalah sifat yang akhlak yang fadilah. Permusuhan, kebencian dan kejahatan itu adalah akhlak razilah. Dan itu adalah amal-amal syetani itu. Sedangkan kita itu selalu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada akhlak dan karakter-karakter kemuliaan di sana. Jadi merendah itu tadi, kalau kita idza tawaddal abdu rafa'allahu ila samai sabqa bisilsilah. Kalau kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat hamba Allah taala itu ke langit ke-7 dengan rantai. Artinya suatu kekuatan hebat akan meninggikan karomah dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Kalau kita melihat juga apa yang terjadi di masyarakat saat ini, ada yang di dalam keluarga sendiri antar saudara bermasalah, antar ibu bapak bermasalah, mereka saling mengutamakan diri mereka, mengutamakan ego mereka, tidak mau disalahkan. Bahkan sekalipun mereka salah, mereka menganggap diri mereka benar. Mungkin hikmah di sini salah satunya seperti itu. Ya, betul. Dan itu Rasulullah SAW kan menjalani hidup di tengah keluarga, di tengah masyarakat dan umatnya itu. Dan beliau mengatakan, saya setiap hari memaafkan saudara-saudara saya itu 70 kali. Artinya beliau itu lebih mementingkan kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Harga diri beliau itu beliau tidak pedulikan. Ya, yang penting adalah jangan kita mengadakan ada saja satu zarah ketakaburan, kesombongan dan merasa tinggi hati di depan yang lainnya itu. Oke, baik. Menurut beliau, Hazrat Masih Maud alaihi wasallam, apa hal-hal yang perlu kita hindari agar kita bisa memperoleh qurub ilahi? Dikatakan Allah itu maha kudus, bersih, ya. Dan dia tidak menyukai tadi kebencian, suatu orang yang menghinakan atau merendahkan, menyusahkan orang lain itu. Nah, di sini tujuan beliau itu adalah supaya kita menjadi orang yang saling cinta mencintai. Ya. Nah, karena di dalam kecintaan itu memang manusia itu adalah fitrahnya, Ya. Jadi perkara apa saja yang paling benar adalah Allah, yang penuh hikmah adalah Allah, segala puji bagi Allah. Dan di samping itu juga Allah Ta'ala itu maha mengetahui, ya, segala apa yang kita kerjakan dan kita inginkan itu. Baik. Nanti memang kita harus menjauhi kelakuan buruk, seperti yang tadi Bapak telah sampaikan, kelakuan buruk, khianat dan sebagainya macamnya, dan memang kita harus mati di sana. Ya, karena itu innan nafsala amarata bisu. Jadi setiap ada bisikan-bisikan itu, nah kita harus bertauz billah. Kita harus beristighfar atau menyesali dirilah. Nah, makanya dengan tasbih tahmid itu Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan bahwa di dalam kita bertahmid saja itu pujian kita dibesarkan Tuhan. Istighfar kita ditutupi, diampuni Allah. Kita misalnya mensucikan Allah, kita pun disucikan oleh Allah. Nah, jadi di sini artinya fafirru ilallah. Kembalilah, larilah kepada Tuhan. Mengadulah kepada Dia. Sebab kalau manusia merasa diri paling benar lalu di situ bertengkar mulut, lalu berselisih paham, itu hampir-hampir tidak ada. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita serahkan kepada Allah. Nah, disitulah terus kita berjalan lagi kepada maksud dan tujuan hidup kita ini. Ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama, kan. Kalau kita ada satu perselisihan, pertengkaran, kita hanya qaulu salama saja. Nah, itu jadi dia sangat aman dirinya, tidak menyakiti dan tidak mau disakiti oleh orang lain. Nah, itulah para nabi dan rasul. Biasanya itu beban yang penderitaan yang bagaimanapun beratnya, beliau tidak pernah selalu menyalahkan orang lain, tidak ada. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya yang bersalah. Saya yang lemah. Saya yang paling mungkin dalam pandangan mereka itu hina.
Yang paling mulia adalah Allah Ta'ala. Oke. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita, barang siapa tinggal di dalam gejolak api, ia akan diselamatkan dari api itu. Ya. Ini apa ini maksud dengan api di sini? Api itu amarah, ya, perintah-perintah ke arah keburukan. Nah, di dalam diri itu ada, di mata kita ada, telinga, di hati, di pikiran, perasaan itu api selalu. Artinya gairat dan juga nafsu-nafsu keinginan di sana. Sedangkan kita di sana mutu, matikanlah kamu atau matilah kamu, baru nanti kamu akan mendapat kehidupan yang abadi. Jadi di sini sifat-sifat kelemahan manusia, innal insana marakabun bil ismi wa khata. Manusia itu penuh dengan apa? Kelemahan dan kecenderungan pada dosa. Sedangkan Tuhan itu selalu ingin memelihara manusia itu dengan daya api keimanan tadi, ketakwaan itu. Kalau menyala hidup di dalam itu, maka itu akan stabil dia. Stabil dia, ya. Nah, jangan ada kelemahan di sana. Makanya di situ dikatakan bahwa kita itu katanya har neki kijar iftikai agar yejar rahisa pucrah. Bahwa setiap inti daripada kebaikan, akar daripada kebaikan adalah takwa. Kalau akar itu ada, segalanya akan ada. Ya. Jadi walaupun bagaimana godaan, bagaimana dia keinginan, segala dorongan-dorongan, apabila ketakwaan ini kuat dia, bagus dia, ya, staminanya dan keadaannya sangat prima, itu tidak akan tergoda dia. Ya, di situ. Bisakah kita